Berita terkini, sebuah daerah pantai di daerah Surabaya telah diterpa tsunami dan badai hebat. Dilaporkan setidaknya 365 orang luka-luka, 6 orang meninggal dunia, dan 2 orang masih dalam pencarian. Saat ini, para korban sedang mengalami perawatan di rumah sakit, dan tim SAR masih melakukan pencarian terhadap 2 orang yang hilang. Bagas, Kamu jangan kebanyakan gerak. Kondisi kamu belum sepenuhnya baik. Bagas, kamu kemana? Iya, aku kesana sekarang ya. Aku masih ada urusan. Kamu jangan lupa makan makananmu. Halo nak, kamu baik-baik saja? halo Oma. Kita baik-baik aja kok. Oma gak usah khawatir ya. Oma baru saja melihat berita kalau di daerah tempat kamu pergi itu terjadi tsunami dan badai hebat. Apa Bagas menemani kamu di rumah sakit? Nemenin kok Oma. Tapi Bagas lagi keluar, mungkin Lagi sibuk. Dasar anak itu keterlaluan. Sesibuk apapun dia, seharusnya dia itu lebih mengutamakan kamu dari apapun. Kamu itu bukan cuma sekretarisnya, tapi kamu itu juga istrinya. Oke, tunggu sebentar. Oma akan telepon dia supaya dia menemani kamu di rumah sakit. Gak usah Oma. Bagasnya udah datang lagi kok. Sayang, Itu Pak Bagas bukan sih? Yang terkenal itu? Gak nyangka ya, dia kesini bawa pacarnya untuk cek kehamilan. Beruntung banget ya pacarnya Pak Bagas. Tapi dia beneran ngasih kesini buat cek kehamilan? Oh, beneran dong. Ada loh checklistnya dia, atas namanya dia. Usia janinnya itu 12 minggu. Udah, gak usah ngibah lagi yuk. Yaudah lah. 12 minggu. Pak Bagas, dalam rencana kerja Anda mempunyai perjalanan bisnis selama 1 minggu ke depan. Kalau boleh tahu, tujuan Anda kemana ya? Sekretaris Kinan, kayaknya saya nggak perlu deh ngelapor semuanya ke kamu. Bagas, kita udah nikah selama 3 tahun, guys. Aku istri kamu. Aku juga sekretaris kamu. Bahkan aku hampir kehilangan nyawa demi kamu, guys. Kayaknya saya nggak perlu deh ngelapor semuanya ke kamu. Kamu malah selingkuh sama wanita lain. Sebenarnya apa sih hati aku buat kamu? Bagas, makasih ya udah nyempetin waktumu buat nemenin aku ke rumah sakit. Iya, kamu istirahat ya. Kalau ada apa-apa, hubungin asistenku aja. Biar dia ngurus semuanya. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Bagas, Wah, cucu cantik Oma sudah pulang. Oma sangat senang. Akhirnya kamu bisa pulang dengan selamat. Kamu gak usah khawatir ya. Kita gak apa-apa kok, udah baik-baik aja. Gimana Oma gak khawatir sama kamu? Tapi Oma sangat bersyukur kamu bisa pulang dengan selamat. Nanti kalau Bagas sudah pulang, Oma akan pastiin dia akan merawat dan manjain kamu dengan baik. Bagas itu udah sibuk sama kerjaannya. Dia udah gak ada waktu buat ngurusin hal-hal kecil. Jadi mama gak usah suruh-suruh dia. Bisa-bisanya kamu ngomong seperti itu. Bencana alam itu bukan hal yang kecil. Itu tentang hidup dan mati. Tapi Ma, coba lihat dia. Dia baik-baik aja kan? Mungkin cuma lecet-lecet kecil doang. Gitu aja kok mama diributin. Ya nih, cukup ya. Oma. Gak apa-apa kok. Oma, Kinan masih agak sakit. Kinan istirahat ya. Kinan ke kamar dulu. Iya, kamu istirahat ya. Kamu udah pulang? Kamu kemana 2 hari yang lalu?
Aku dari Jakarta. Di sana ada pameran dari Dubai. Dan kalau produk kita berhasil masuk pameran itu, ini akan jadi keuntungan besar untuk perusahaan kita. Makanya, aku sekalian ke kantor cabang buat ngecek produk-produk terbaru kita. Itu doang. Aku udah nanya kok sama asisten kamu. Tapi katanya kamu gak ada penerbangan di hari itu. Maksud kamu? Kapan kamu ketemu dia? Berani-beraninya ya? Jadi selama ini kamu ngikutin aku? Hah? Bagas, apa kamu pikir aku punya banyak waktu buat ngelakuin itu? Aku tahu itu semua karena kita ada di rumah sakit yang sama, Bagas. Aku ngeliat kamu dengan mata kepala aku sendiri. Itu semua gak ada hubungannya sama kamu. Urus aja urusanmu sendiri. Ngerti? Kenapa? Kenapa itu gak jadi urusan aku, Bagas? Gas, aku ngerasa kayak kita gak pernah deket sama 3 tahun ini. Dan ibu kamu selalu manggil aku dengan sebutan Ayah Mandul, Gas. Aku nanggung itu semua sendiri. Tapi kamu, tega-teganya kamu nyengken aku. Bahkan kamu sampai bikin wanita lain hamil. Dari tatapan kamu sekarang, apa kamu masih menganggap aku sebagai istri kamu? Kinan, Khaira itu bukan siapa-siapa. Aku udah kenal sama dia. Itu lebih dari 20 tahun. Kamu senang ketemu pacar masa kecil kamu? Jangan samain aku sama kotornya dengan kamu ya. Gas, aku udah cinta sama kamu selama 3 tahun, Gas. Aku rela nutup butik aku yang aku bangun dari nol demi kamu. Aku selalu di samping kamu sebagai istri, sebagai sekretaris. Itu semua aku lakukan buat kamu, Gas. Bahkan keluarga kamu menghina aku terima. Cuma karena aku pengen ngeliat kamu berbalik ngeliat aku, Gas, perjuangan aku, Gas. Tapi, apa aku sehina itu di mata kamu? Tapi itu benar kan? Siapa sih yang nipu kamu supaya kamu bisa masuk dan tidur sama aku waktu itu? Hah? Makanya, Oma pikir kamu itu penyelamat dan maksa aku buat nikah sama kamu. Enggak, Gas. Aku emang pengen nyelamatin kamu. Oma mohon, kamu mau menikah sama Bagas. Kamu mau kan membantu Oma? Tapi Oma, hal ini gak bisa dipaksakan. Lagian juga, Kinan juga punya bisnis dan pekerjaan yang harus Kinan pikirkan. Kinan, saat ini bisnis keluarga ini sedang tidak baik-baik saja. Dan solusi satu-satunya, Bagas harus segera menikah. Dan hanya kamu yang bisa menjadi penyelamat bisnis keluarga ini kembali normal. Apa yang Oma bilang tadi, nikah itu pilihan yang serius dalam hidup. Aku harus ngomongin ke Bagas. Bagas? Bagas, kamu baik-baik aja kan? Gas, kalau kayak gini kita harus ke rumah sakit. Yuk, aku bantu ya. Kamu pikir aku bakal percaya gitu aja? Kalaupun aku yang mabuk, kamu kan yang ngelakuin ini semua? Gas, kamu salah paham, Bagas. Nggak kayak gitu. Sudahlah, aku nggak mau denger omong kosongmu itu. Aku kasih tahu ya, kalau kamu masih mau jadi istri aku, jauhi Khaira. Dia itu nggak sama kayak kamu. Ngerti? Oh ya, satu lagi. Kalau sampai kenapa-napa sama bayinya, kamu yang akan tanggung jawab. Segitu pedulinya kamu sama Khaira, Bagas. Aku yang jadi istri kamu selama 3 tahun ini. Dan aku juga yang hampir mati karena kamu. Agak panas ya? Kalau kamu ngerasa panas, kenapa nggak dibuka aja bajunya? Enggak. Berani-beraninya kamu ngelakuin ini ke aku. Lu ngacunin aku. Ini sebenarnya kamu mau. Kita bakal ngelakuin apa yang suami istri lakuin. Enggak. Bagas, Stop, Kinan. Kamu kasih aku obat perangsang sekalipun, aku nggak akan ngelakuin hal itu sama sampah. jadi selama ini, semua yang aku lakuin menurut kamu sampah. Iya, semua yang kamu lakuin itu sampah. Oh iya, kamu kan yang nanganin proyek pameran di Jakarta. Ketika semuanya selesai, kamu nggak usah kerja lagi. Dan aku
Gak mau lihat muka sampahmu itu. Bagas. Bagas, aku gak nyangka aku bisa sayang sama kamu selama 3 tahun. Tapi itu juga gak bisa bikin hati kamu luluh. Mungkin ini waktu yang tepat buat aku mengakhiri semuanya. Dan ini terakhir kalinya aku bantuin kamu. Hey, Kinan. Ternyata kamu selamat ya? Mau kemana tuh? Mau pergi bawa koper gitu? Hah? Ayo dong, Kinan. Gara-gara kamu, makeup aku jadi nggak selesai. Aku udah nunggu berabad-abad loh di sini. Salsa, aku bukan pelayan. Mulai sekarang, kamu bisa makeup tanpa bantuan aku. Kinan, apa maksud kamu? Kamu tinggal di rumah aku, makan makanan aku, bahkan pakai baju-baju aku. Terus cuman sekedar makeupin aku aja, kamu gak mau. Udah mulai berani ya sekarang. Aku bakal kasih tahu Kak Bagas tentang ini. Aku nggak peduli. Kamu? Kinan, ayolah, beresin tempat tidur dan tata sebagus mungkin karena akan ada seseorang yang akan datang ke sini. Siapa yang bakal datang ke sini, Mah? Yaitu Kaira. Kaira? Iya, Kaira. Teman kakak kamu itu loh yang nyelamatin dia waktu kecil. Kan kayak dia, wanita gak berguna. Kenapa diam? Sana kerjain kerjaanmu. Mulai sekarang, kalian urus pekerjaan rumah kalian sendiri. Apa-apaan kamu? Kamu berani membantah saya? Coba ulangin. Aku bilang, semuanya udah berakhir. Bertahun-tahun aku patuh sama kalian. Aku baik sama kalian, bahkan aku harus kerja keras di kantor, di rumah, buat ngelainin kalian. Tapi apa yang aku dapat? Dan lebih parahnya lagi saat aku sakit, ada nggak dari kalian yang peduli sama aku? Daripada kamu, aku yang lebih pantas dilayani di rumah ini. Mulai sekarang, Kaira akan menikah sama Bagas. Biarin dia gantiin aku buat ngurusin semua ini. Kinan! Dari beraninya ya kamu ngomong gitu sama saya? Kinan, stop bicara omong kosong. Aku dengar kamu pernah mancing kakak aku dengan aroma perang. Tapi apa? Dia milih nyakitin diri sendiri dibanding tidur sama kamu. Iya kan? Apa? Ternyata kamu bukan cuma gak berguna ya, tapi juga seorang bajingan. Selama bertahun-tahun aku tahan hinain kalian ke aku. Tapi mama malah menampar aku. Iya, karena kamu gak bisa kasih saya keturunan. Mama bilang kalau aku gak bisa kasih keturunan. Tapi aku udah coba kasih tahu mama buat bawa anak mama ke dokter andrologi, Ma. Karena emang dia gak punya hasrat buat berhubungan. Walaupun aku harus pakai obat perangsang sekalipun. Kamu berani ya? Saya bakal kasih tahu Bagas buat ngerain kamu. Oke, bagus kok kayak gitu. Emang itu yang aku mau. Oh ya, satu lagi. Tolong mama bilangin ke anak mama kalau aku udah tanda tangan surat perceraian ini. Sekarang kita udah gak punya hubungan apa-apa lagi. Mau kemana kamu? Bagas, untung kamu datang tepat waktu. Anak sialan ini mau cerai sama kamu. Kamu gila ya? Kenapa kamu mau cerai sama aku? Karena sekarang aku bilang dengan keadaan sadar. Waktu itu aku memang bodoh. Karena menikah sama kamu. Bagas, kita selesai sampai di sini. Kak, kelihatannya Kinan ngomong serius. Wanita malang. Dia itu pasti udah gila. Dia itu gak pernah sadar diri. Dia itu cuma gadis kampung. Kalau dia gak nikah sama kakak kamu, dia itu gak bakalan bisa hidup mewah. Iya, bener banget, Ma. Kinan itu gak pernah pantas sama Kak Bagas. Iya, biarin aja dia sendiri. Lagi pula dia dipaksa kok untuk menikah dan jadi bagian dari keluarga kita. Dan sekarang, dia udah gak punya tempat lagi di rumah ini. Tuan Bagas, ada kabar buruk. Nyonya Kinan baru saja mengirimkan surat resign ke kantor. Apa? Surat resign? Benar. Apa kamu benar-benar mau pergi? Apa kamu mau cari laki-laki itu? Dan soal pameran yang akan kita adakan di Jakarta, ternyata
itu semua ditangani oleh Nyonya Kinan. Saya tahu. Saya cuma khawatir dengan kepergiannya. Perusahaan kita gagal mengadakan proyek ini. Pameran itu akan tetap berjalan. Dan untuk Kinan, akan aku buat dia mengemis seperti anjing di depan. Bagas, selama 3 tahun kita nikah, aku gak pernah dapat ruang di hati kamu. Tapi gak apa-apa. Mulai sekarang, aku gak akan mencintai kamu lagi. Halo Kak Dimas, ini Kinan. Kak Dimas. Selamat datang Nyonya Kinan. Gak nyangka ya, udah 3 tahun. Akhirnya, baru sekarang kamu ngubungin kakak. Kakak senang banget Kinan. Kakak juga sangat khawatir sama kamu. Kamu baik-baik aja kan? It's okay Kak, gak apa-apa kok. Tapi Kinan, seharusnya kamu itu sudah menjadi pewaris terpandang Jakarta. Kamu malah milik kota kecil dan juga menikah dengan laki-laki itu. Kakak yakin, kamu sudah sangat berjuang keras di sana. Kak, semuanya udah gak jadi masalah. Oke, yaudah. Sekarang kita balik ke Jakarta ya. Mulai sekarang, kakak janji. Nggak bakal ada lagi yang nyakitin kamu atau ngebully kamu. Yuk, berangkat. Karena pesawat kita sekarang udah mau berangkat. Kamu udah siap kan? Udah kok. Oh iya Kak. Sebentar. Kinan, kamu kenapa? Gak apa-apa Kak. Kak, kayaknya ada yang ketinggalan deh. Kinan balik sebentar ya. Ya udah, kamu gak usah khawatir. Kakak langsung pesenin penerbangan pribadi buat kamu ya. Makasih ya Kak. Aku maaf banget ya, sorry. Kinan, kok kamu masih di kantor sih? Aku kira kamu kabur atau gimana gitu. Kinan, aku lagi ngomong, kamu denger gak sih? Mau kemana kamu? Aku mau ambil barang-barang aku. Kinan, kamu kan udah gak kerja di sini lagi. Jadi barang-barang kamu udah dibuang. Dibuang? Semuanya? Kalau itu sih aku gak tahu. Soalnya kemarin dibuang sama Pak Bagas. Bagas? Bagas di mana? Pak Bagas lagi meeting. Dia juga gak ada waktu buat ngurusin kamu. Akhirnya, datang juga kamu. Gas, KTP sama tiket pesawat aku balikin sekarang. Emangnya aku kelihatan punya banyak waktu ya buat ngurusin kayak gitu? Oh iya, kamu bukannya udah gak jadi sekretarisku lagi di perusahaan ini? Jadi tolong, kamu keluar sekarang. Bagas, tapi karyawan kamu ini bilang kalau semua barang aku sama kamu buang ya. Gas, di situ ada KTP sama tiket penerbangan aku, balikin. Kamu ini arogan banget ya. Ayo kita meeting. Bagas. Kinan, kamu ini gak pernah sadar ya sama posisimu? Pak Bagas gak bakal tertarik sama kamu. Kalau KTP sama tiket aku gak ketemu, aku bisa ketinggalan pesawat. Tapi kalau emang Bagas gak mau ngasih itu ke aku bakal cari sendiri. Mau kemana kamu? Kamu udah bukan karyawan lagi di sini. Jadi kamu gak bisa seenaknya. Pasien, ada apa ini ribut-ribut? Ada apa ini ribut-ribut? Maaf Bu Kaira, ini semua karena gara Kinan. Dia memaksa untuk merobos masuk. Iya gak apa-apa. Kamu bisa pergi sekarang. Kinan ya? Aku tahu kamu. Dengar-dengar cara kamu bekerja cukup luar biasa. Aku gak nyangka, ternyata kamu punya wajah yang cantik juga. Kamu muja? Iya. Tapi aku punya saran buat kamu. Sebaiknya kita tetap berada di jalan kita masing-masing dan jangan mengambil yang bukan milikmu. Sekarang buatin aku kopi. Sebagai sekretaris, harusnya kamu punya skill yang baik dalam melayani orang. Ibu sekretaris, kalau Anda mau kopi, silakan. Bikin dengan tangan Anda sendiri. Kamu udah berani mengejekku ya? Kamu gak tahu sekarang ini aku siapa? Hubunganku dengan Bagas itu gak main-main. Aku gak peduli soal itu. Kinan, ayolah. Bagas udah cerita ke aku semuanya. Termasuk alasan dia nikahin kamu. Ya, karena dipaksa sama omanya. Semua karyawan di sini itu gak tahu tentang pernikahan kalian. Dari awal sampai sekarang, Bagas itu cinta sama aku.
Nyonya Kaira, Anda ini benar-benar memungut seorang sampah ya? Ya, sesuatu yang dibuang itu memang pantas sih. Jadi hadiah buat Anda. Selama Anda suka sama dia, aku bakal relain dia buat kamu. Kinan, kurang ajar banget kamu bilang Bagas itu sampah. Aku udah banyak lihat perempuan kayak kamu. Jangan kira muka kamu itu cantik, terus kamu bisa semudah itu jadi bagian keluarga Bagas yang kaya raya. Lihat apa yang ada di tanganku. Kok tiket ini bisa ada di tangan kamu? Ini punya aku. Tiket undangan pameran Jakarta ini susah payah aku dapetin ya, Kaira. Bisa-bisanya tiket ini ada sama kamu? Apa jangan-jangan Salsa yang ngasih itu ke kamu? Iya. Aku gak ngerti apa yang kamu omongin. Yang jelas, aku kasih 2 tiket ini ke Bagas. Dan dia suka. Dia juga akan ajak aku pergi ke pameran yang ada di Jakarta. Malu ya kalian? Asal kamu tahu, cuma ada 50 slot untuk ajang pameran dunia yang diadakan di Jakarta kali ini. Kaira, aku susah payah dapetin tiket ini. Kalian berdua malah saya enaknya gunain ini. Kamu punya bukti? Meskipun kamu bilang ke Bagas, emangnya dia akan percaya sama kamu? Malu. Balikin. Gak. Balikin. Kaira, Sayang, tolong. kamu gak apa-apa? Apa dinyakitin kamu? Sakit sayang. Tadi Kinan buru-buru masuk, terus ngambil tiket undangan ke pameranku. Aku gak mau ngasih. Terus dia mukulin aku. Kamu kan tahu aku gak pernah punya masalah sama dia. Tapi dia kasar banget ke aku. Bullshit. Jelas-jelas tiket ini punya aku. Tiket undangan itu udah disiapin Kaira buat aku. Aku tahu, kamu kan yang bertanggung jawab atas proyek pameran di Jakarta. Tapi sayangnya kamu gagal. Dan aku gak nyalain kamu kok. Tapi kamu gak bisa ngambil hasil kerja Kaira gitu aja. Apalagi sampai mukulin dia. Kamu gak tahu, Kaira ini lagi hamil. Bisa-bisanya kamu bersikap kasar kepada Kaira. Kasar? Udah sayang, jangan salahin dia. Nah sayang, kamu gak perlu ngelakuin apapun ke dia. Aku tahu kok, dia ini wanita seperti apa. Sekarang, kamu minta maaf ke Kaira. Atau aku seret kamu keluar dari sini. Lama-lama di sini juga bikin aku muak. Halo nak, kamu baik-baik saja? Halo Oma. Kinan baik-baik aja kok. Oma gak usah khawatir ya. Oma baru saja melihat berita. Kalau di daerah tempat kamu pergi, itu terjadi tsunami dan badai hebat. Apa Bagas menemani kamu di rumah sakit? Nemenin kok Oma. Tapi Bagas lagi keluar, mungkin lagi sibuk. Dasar anak itu, keterlaluan. Sesibuk apapun dia, seharusnya dia itu lebih mengutamakan kamu dari apapun. Kamu itu bukan cuma sekretarisnya, tapi kamu itu juga istrinya. Oke, tunggu sebentar. Oma akan telepon dia supaya dia menemani kamu di rumah sakit. Gak usah Oma. Bagasnya udah datang lagi kok. Sayang. Itu Pak Bagas bukan sih? Yang terkenal itu? Gak nyangka ya, dia kesini bawa pacarnya untuk cek kehamilan. Beruntung banget ya pacarnya Pak Bagas. Tapi dia beneran masih kesini buat cek kehamilan? Oh, beneran dong. Ada loh checklistnya dia, atas namanya dia. Usia janinnya itu 12 minggu. Ah udah, gak usah lagi yuk. Yaudah. 12 minggu. Pak Bagas, dalam rencana kerja Anda mempunyai perjalanan bisnis selama 1 minggu ke depan. Kalau boleh tahu, tujuan Anda kemana ya? Sekretaris Kinan
Kayaknya saya nggak perlu deh ngelapor semuanya ke kamu. Bagas, kita udah nikah selama 3 tahun, guys. Aku istri kamu. Aku juga sekretaris kamu. Bahkan aku hampir kehilangan nyawa demi kamu, guys. Kayaknya saya nggak perlu deh ngelapor semuanya ke kamu. Kamu malah selingkuh sama wanita lain. Sebenarnya apa sih hati aku buat kamu? Bagas, makasih ya udah nyempetin waktumu buat nemenin aku ke rumah sakit. Iya, kamu istirahat ya. Kalau ada apa-apa, hubungin asistenku aja. Biar dia ngurus semuanya. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Bagas, Wah, cucu cantik Oma sudah pulang. Oma sangat senang. Akhirnya kamu bisa pulang dengan selamat. Oma gak usah khawatir ya. Kinan gak apa-apa kok, udah baik-baik aja. Gimana Oma gak khawatir sama kamu? Tapi Oma sangat bersyukur kamu bisa pulang dengan selamat. Nanti kalau Bagas sudah pulang, Oma akan pastiin dia akan merawat dan manjain kamu dengan baik. Mah, Bagas itu udah sibuk sama kerjaannya. Dia udah gak ada waktu buat ngurusin hal-hal kecil. Jadi mama gak usah suruh-suruh dia. Bisa-bisanya kamu ngomong seperti itu. Bencana alam itu bukan hal yang kecil. Itu tentang hidup dan mati. Tapi mah, coba lihat dia. Dia baik-baik aja kan? Mungkin cuma lecet-lecet kecil doang. Gitu aja kok mama diributin. Ya nih, cukup ya. Oma. Gak apa-apa kok. Oma, Kinan masih agak sakit. Kinan istirahat ya. Kinan ke kamar dulu. Iya, kamu istirahat ya. Kamu udah pulang? Kamu kemana 2 hari yang lalu? Aku dari Jakarta. Di sana ada pameran dari Dubai. Dan kalau produk kita berhasil masuk pameran itu, ini akan jadi keuntungan besar untuk perusahaan kita. Makanya, aku sekalian ke kantor cabang buat ngecek produk-produk terbaru kita. Itu doang. Aku udah nanya kok sama asisten kamu. Tapi katanya kamu gak ada penerbangan di hari itu. Maksud kamu? Kapan kamu ketemu dia? Berani-beraninya ya? Jadi selama ini kamu ngikutin aku? Hah? Bagas, kamu pikir aku punya banyak waktu buat ngelakuin itu? Aku tahu itu semua karena kita ada di rumah sakit yang sama, Bagas. Aku ngeliat kamu dengan mata kepala aku sendiri. Itu semua gak ada hubungannya sama kamu. Urus aja urusanmu sendiri. Ngerti? Kenapa? Kenapa itu gak jadi urusan aku, Bagas? Yes. Aku ngerasa kayak kita gak pernah deket sama 3 tahun ini. Dan ibu kamu selalu manggil aku dengan sebutan ayam mandul, Gas. Aku nanggung itu semua sendiri. Tapi kamu, tega-teganya kamu nyengken aku. Bahkan kamu sampai bikin wanita lain hamil. Dari tatapan kamu sekarang, apa kamu masih menganggap aku sebagai istri kamu? Kinan, Khaira itu bukan siapa-siapa. Aku udah kenal sama dia. Itu lebih dari 20 tahun. Kamu senang ketemu pacar masa kecil kamu? Jangan samain aku sama kotornya dengan kamu ya. Gas, aku udah cinta sama kamu selama 3 tahun, Gas. Aku rela nutup butik aku yang aku bangun dari nol demi kamu. Aku selalu di samping kamu sebagai istri, sebagai sekretaris. Itu semua aku lakukan buat kamu, Gas. Bahkan keluarga kamu hina aku terima. Cuma karena aku pengen ngeliat kamu berbalik ngeliat aku, Gas, perjuangan aku, Gas. Tapi, apa aku sehina itu di mata kamu? Tapi itu benar kan? Siapa sih yang nipu kamu supaya kamu bisa masuk dan tidur sama aku waktu itu? Hah? Makanya, Oma pikir kamu itu penyelamat dan maksa aku buat nikah sama kamu. Enggak, Gas. Aku emang pengen nyelamatin kamu. Oma mohon, kamu mau menikah sama Bagas. Kamu mau kan membantu Oma? Tapi Oma, hal ini gak bisa dipaksakan. Lagian juga, Kinan juga punya bisnis dan pekerjaan yang harus Kinan pikirkan. Kinan, saat ini bisnis keluarga ini sedang tidak baik-baik saja. Dan solusi satu-satunya, Bagas harus segera menikah.
Dan hanya kamu yang bisa menjadi penyelamat bisnis keluarga ini kembali normal. Apa yang Oma bilang tadi, nikah itu pilihan yang serius dalam hidup. Aku harus ngomongin ke Bagas. Bagas? Bagas, kamu baik-baik aja kan? Gas, kalau kayak gini kita harus ke rumah sakit. Yuk, aku bantu ya. Kamu pikir aku bakal percaya gitu aja? Kalaupun aku yang mabuk, kamu kan yang ngelakuin ini semua? Gas, kamu salah paham Bagas. Nggak kayak gitu. Udahlah, aku nggak mau denger omong kosongmu itu. Aku kasih tahu ya, kalau kamu masih mau jadi istri aku, jauhi Kaira. Dia itu nggak sama kayak kamu. Ngerti? Oh ya, satu lagi. Kalau sampai kenapa-napa sama bayinya, kamu yang akan tanggung jawab. Segitu pedulinya kamu sama Kaira, Bagas. Aku yang jadi istri kamu selama 3 tahun ini. Dan aku juga yang hampir mati karena kamu. Agak panas ya? Kalau kamu ngerasa panas, kenapa nggak dibuka aja bajunya? Jangan. Berani-beraninya kamu ngelakuin ini ke aku. Lu ngacinin aku. Ini sebenarnya kamu mau. Kita bakal ngelakuin apa yang suami istri lakuin. Enggak. Bagas. Stop, Kinan. Kamu kasih aku obat perangsang sekalipun, aku gak akan ngelakuin hal itu sama sampah. Jadi selama ini, semua yang aku lakuin menurut kamu sampah? Iya. Semua yang kamu lakuin, itu sampah. Oh iya, kamu kan yang nanganin proyek pameran di Jakarta. Ketika semuanya selesai, kamu gak usah kerja lagi. Dan aku gak mau lihat muka sampahmu itu. Bagas. Bagas, aku gak nyangka aku bisa sayang sama kamu selama 3 tahun. Tapi itu juga gak bisa bikin hati kamu luluh. Mungkin ini waktu yang tepat buat aku mengakhiri semuanya. Dan ini terakhir kalinya aku bantuin kamu. Hey, Kinan. Ternyata kamu selamat ya? Mau kemana tuh? Mau pergi bawa koper gitu? Hah? Ayo dong, Kinan. Gara-gara kamu, makeup aku jadi gak selesai. Aku udah nunggu berabad-abad loh di sini. Salsa, aku bukan pelayan. Mulai sekarang, kamu bisa makeup tanpa bantuan aku. Kinan, apa maksud kamu? Kamu tinggal di rumah aku, makan makanan aku, bahkan pakai baju-baju aku. Terus cuman sekedar makeupin aku aja, kamu gak mau. Udah mulai berani ya sekarang. Aku bakal kasih tahu Kak Bagas tentang ini. Aku nggak peduli. Kamu? Kinan, ayolah, beresin tempat tidur dan tata sebagus mungkin karena akan ada seorang yang akan datang ke sini. Siapa yang bakal datang ke sini, Mah? Yaitu Kaira. Kaira? Iya, Kaira. Teman kakak kamu itu loh, yang nyelamatin dia waktu kecil. Kan kayak dia, wanita gak berguna. Kenapa dia? Sana kerjain kerjaanmu. Mulai sekarang, kalian urus pekerjaan rumah kalian sendiri. Apa-apaan kamu? Kamu berani membantah saya? Coba ulangin. Aku bilang, semuanya udah berakhir. Bertahun-tahun aku patuh sama kalian. Aku baik sama kalian, bahkan aku harus kerja keras di kantor, di rumah, buat ngelainin kalian. Tapi apa yang aku dapat? Dan lebih parahnya lagi saat aku sakit, ada gak dari kalian yang peduli sama aku? Daripada kamu, aku yang lebih pantas dilayani di rumah ini. Mulai sekarang, Kaira akan menikah sama Bagas. Biarin dia gantiin aku buat ngurusin semua ini. Kinan! Dari beraninya ya kamu ngomong gitu sama saya? Kinan, stop bicara omong kosong.
Aku dengar kamu pernah mancing kakak aku dengan aroma trans. Tapi apa? Dia milih nyakitin diri sendiri dibanding tidur sama kamu. Iya kan? Apa? Ternyata kamu bukan cuma gak berguna ya, tapi juga seorang bajingan. Selama bertahun-tahun aku tahan hinaan kalian ke aku. Tapi mama malah menampar aku. Iya, karena kamu gak bisa kasih saya keturunan. Mama bilang kalau aku gak bisa kasih keturunan. Tapi aku udah coba kasih tahu mama buat bawa anak mama ke dokter andrologi, Ma. Karena emang dia gak punya hasrat buat berhubungan. Walaupun aku harus pakai obat perasa sekalipun. Kamu berani ya? Saya bakal kasih tahu Bagas buat ngerain kamu. Oke, bagus kok kayak gitu. Emang itu yang aku mau. Oh ya, satu lagi. Tolong mama bilangin ke anak mama kalau aku udah tanda tangan surat perceraian ini. Sekarang kita udah gak punya hubungan apa-apa lagi. Mau kemana kamu? Bagas, untung kamu datang tepat waktu. Anak sialan ini mau cerai sama kamu. Kamu gila ya? Kenapa kamu mau cerai sama aku? Karena sekarang aku bilang dengan keadaan sadar. Waktu itu aku memang bodoh karena menikah sama kamu. Bagas, kita selesai sampai di sini. Kak, kelihatannya Kinan ngomong serius. Wanita malang. Dia itu pasti udah gila. Dia itu gak pernah sadar diri. Dia itu cuma gadis kampung. Kalau dia gak nikah sama kakak kamu, dia itu gak bakalan bisa hidup mewah. Iya, bener banget, Ma. Kinan itu gak pernah pantas sama Kak Bagas. Iya, biarin aja dia sendiri. Lagi pula dia dipaksa kok untuk menikah dan jadi bagian dari keluarga kita. Dan sekarang, dia udah gak punya tempat lagi di rumah ini. Tuan Bagas, ada kabar buruk. Nyonya Kinan baru saja mengirimkan surat resign ke kantor. Apa? Surat resign? Kinan, apa kamu benar-benar mau pergi? Apa kamu mau cari laki-laki itu? Dan soal pameran yang akan kita adakan di Jakarta, ternyata itu semua ditangani oleh Nyonya Kinan. Saya tahu. Saya cuma khawatir dengan kepergiannya. Perusahaan kita gagal mengadakan proyek ini. Pameran itu akan tetap berjalan. Dan untuk Kinan, akan aku buat dia mengemis seperti anjing di depan. Bagas, selama 3 tahun kita nikah, aku gak pernah dapat ruang di hati kamu. Tapi gak apa-apa. Mulai sekarang, aku gak akan mencintai kamu lagi. Halo Kak Dimas, ini Kinan. Kak Dimas. Selamat datang Kinan. Gak nyangka ya, udah 3 tahun. Akhirnya, baru sekarang kamu ngubungin kakak. Kakak senang banget Kinan. Kakak juga sangat khawatir sama kamu. Kamu baik-baik aja kan? It's okay Kak, gak apa-apa kok. Tapi Kinan, seharusnya kamu itu sudah menjadi pewaris terpandang Jakarta. Kamu malah milik kota kecil dan juga menikah dengan laki-laki itu. Kakak yakin, kamu sudah sangat berjuang keras di sana. Kak, semuanya udah gak jadi masalah. Oke, ya udah. Sekarang kita balik ke Jakarta ya. Mulai sekarang, kakak janji nggak bakal ada lagi yang nyakitin kamu atau ngebeli kamu. Yuk berangkat karena pesawat kita sekarang udah mau berangkat. Kamu udah siap kan? Udah kok. Oh iya Kak. Sebentar. Kinan, kamu kenapa? Gak apa-apa Kak. Kak, kayaknya ada yang ketinggalan deh. Kinan balik sebentar ya. Ya udah, kamu gak usah khawatir. Kakak langsung pesenin penerbangan pribadi buat kamu ya. Makasih ya Kak. Aku maaf banget ya, sorry. Kinan, kok kamu masih di kantor sih? Aku kira kamu kabur atau gimana gitu. Kinan, aku lagi ngomong, kamu denger gak sih? Mau kemana kamu? Aku mau ambil barang-barang aku. Kinan, kamu kan udah gak kerja di sini lagi. Jadi barang-barang kamu udah dibuang. Dibuang? Semuanya? Kalau itu sih aku gak tahu. Soalnya kemarin dibuang sama Pak Bagas. Bagas? Bagas di mana? Pak Bagas lagi meeting. Dia juga gak ada waktu buat ngurusin kamu. Akhirnya, datang juga kamu.
Guys, KTP sama tiket pesawat aku balikin sekarang. Emangnya aku kelihatan punya banyak waktu ya buat ngurusin kayak gitu? Oh iya, kamu bukannya udah nggak jadi sekretarisku lagi di perusahaan ini? Jadi tolong, kamu keluar sekarang. Bagas, tapi karyawan kamu ini bilang kalau semua barang aku sama kamu buang ya. Gas, di situ ada KTP sama tiket penerbangan aku, balikin. Kamu ini arogan banget ya. Ayo kita meeting. Bagas. Kinan, kamu ini gak pernah sadar ya sama posisimu? Pak Bagas gak bakal tertarik sama kamu. Kalau KTP sama tiket aku gak ketemu, aku bisa ketinggalan pesawat. Tapi kalau emang Bagas gak mau ngasih itu ke aku bakal cari sendiri. Mau kemana kamu? Kamu udah bukan karyawan lagi di sini. Jadi kamu gak bisa seenaknya. Pasien, ada apa ini ribut-ribut? Maaf Bu Kaira, ini semua gara-gara Kinan. Dia memaksa untuk merobos masuk. Iya gak apa-apa. Kamu bisa pergi sekarang. Kinan ya? Aku tahu kamu. Dengar-dengar cara kamu bekerja cukup luar biasa. Aku gak nyangka, ternyata kamu punya wajah yang cantik juga. Kamu muja? Iya. Tapi aku punya saran buat kamu. Sebaiknya kita tetap berada di jalan kita masing-masing dan jangan mengambil yang bukan milikmu. Sekarang buatin aku kopi. Sebagai sekretaris, harusnya kamu punya skill yang baik dalam melayani orang. Ibu sekretaris, kalau Anda mau kopi, silakan bikin dengan tangan Anda sendiri. Kamu udah berani mengejekku ya? Kamu gak tahu sekarang ini aku siapa? Hubunganku dengan Bagas itu gak main-main. Aku gak peduli soal itu. Kinan, ayolah. Bagas udah cerita ke aku semuanya. Termasuk alasan dia nikahin kamu. Ya, karena dipaksa sama omanya. Semua karyawan di sini itu gak tahu tentang pernikahan kalian. Dari awal sampai sekarang, Bagas itu cinta sama aku. Nyonya Kaira, Anda ini benar-benar memungut seorang sampah ya. Ya, sesuatu yang dibuang itu memang pantas sih. Jadi hadiah buat Anda. Selama Anda suka sama dia, aku bakal relain dia buat kamu. Kinan, kurang ajar banget kamu bilang Bagas itu sampah. Aku udah banyak lihat perempuan kayak kamu. Jangan kira muka kamu itu cantik, terus kamu bisa semudah itu jadi bagian keluarga Bagas yang kaya raya. Lihat apa yang ada di tanganku. Kok tiket ini bisa ada di tangan kamu? Ini punya aku. Tiket undangan pameran Jakarta ini susah payah aku dapetin ya Kaira. Bisa-bisanya tiket ini ada sama kamu. Apa jangan-jangan Salsa yang ngasih itu ke kamu? Iya. Aku gak ngerti apa yang kamu omongin. Yang jelas, aku kasih 2 tiket ini ke Bagas. Dan dia suka. Dia juga akan ajak aku pergi ke pameran yang ada di Jakarta. Malu ya kalian. Asal kamu tahu, cuma ada 50 slot untuk ajang pameran dunia yang diadakan di Jakarta kali ini. Kaira, aku susah payah dapetin tiket ini. Kalian berdua malah saya enaknya gunain ini. Kamu punya bukti? Meskipun kamu bilang ke Bagas, emangnya dia akan percaya sama kamu? Malu. Balikin. Gak. Balikin. Kaira, Sayang, tolong. kamu gak apa-apa? Apa dia nyakitin kamu? Sakit sayang. Tadi Kinan buru-buru masuk, terus ngambil tiket undangan ke pameranku. Aku gak mau ngasih. Terus dia mukulin aku. Kamu kan tahu aku gak pernah punya masalah sama dia. Tapi dia kasar banget ke aku. Bullshit. Jelas-jelas tiket ini punya aku. Tiket undangan itu udah disiapin Kaira buat aku. Aku tahu, kamu kan yang bertanggung jawab atas proyek pameran di Jakarta. Tapi sayangnya kamu gagal. Dan aku gak nyalain kamu kok. Tapi kamu gak bisa ngambil hasil kerja Kaira gitu aja. Apalagi sampai mukulin dia. Kamu gak tahu, Kaira ini lagi hamil. Bisa-bisanya kamu bersikap kasar kepada Kaira. Kasar?
Udah sayang, jangan salahin dia. Nah sayang, kamu gak perlu ngelakuin apapun ke dia. Aku tahu kok, dia ini wanita seperti apa. Sekarang, kamu minta maaf ke Kaira, atau aku seret kamu keluar dari sini. Lama-lama di sini juga bikin aku muak. Berita terkini, sebuah daerah pantai di daerah Surabaya telah diterpa tsunami dan badai hebat. Dilaporkan setidaknya 365 orang luka-luka, 6 orang meninggal dunia, dan 2 orang masih dalam pencarian. Saat ini, para korban sedang mengalami perawatan di rumah sakit, dan tim SAR masih melakukan pencarian terhadap 2 orang yang hilang. Bagas, Kamu jangan kebanyakan gerak, kondisi kamu belum sepenuhnya baik. Bagas, kamu kemana? Iya, aku kesana sekarang ya. Aku masih ada urusan, kamu jangan lupa makan makananmu. Halo nak, kamu baik-baik saja? halo Oma. Kita baik-baik aja kok. Oma gak usah khawatir ya. Oma baru saja melihat berita. Kalau di daerah tempat kamu pergi, itu terjadi tsunami dan badai hebat. Apa Bagas menemani kamu di rumah sakit? Nemenin kok Oma. Tapi Bagas lagi keluar, mungkin lagi sibuk. Dasar anak itu, keterlaluan. Sesibuk apapun dia, seharusnya dia itu lebih mengutamakan kamu dari apapun. Kamu itu bukan cuma sekretarisnya, tapi kamu itu juga istrinya. Oke, tunggu sebentar. Oma akan telepon dia supaya dia menemani kamu di rumah sakit. Gak usah Oma. Bagasnya udah datang lagi kok. Sayang, Itu Pak Bagas bukan sih? Yang terkenal itu? Gak nyangka ya, dia kesini bawa pacarnya untuk cek kehamilan. Beruntung banget ya pacarnya Pak Bagas. Tapi dia beneran ngasih kesini buat cek kehamilan? Oh, beneran dong. Ada loh checklistnya dia, atas namanya dia. Usia janinnya itu 12 minggu. Udah, gak usah ngibah lagi yuk. Yaudah lah. 12 minggu. Pak Bagas, dalam rencana kerja Anda mempunyai perjalanan bisnis selama 1 minggu ke depan. Kalau boleh tahu, tujuan Anda kemana ya? Sekretaris Kinan, kayaknya saya nggak perlu deh ngelapor semuanya ke kamu. Bagas, kita udah nikah selama 3 tahun, guys. Aku istri kamu. Aku juga sekretaris kamu. Bahkan aku hampir kehilangan nyawa demi kamu, guys. Kayaknya saya nggak perlu deh ngelapor semuanya ke kamu. Kamu malah selingkuh sama wanita lain. Sebenarnya apa sih hati aku buat kamu? Bagas, Wah, cucu cantik Oma sudah pulang. Oma sangat senang. Akhirnya kamu bisa pulang dengan selamat. Kamu gak usah khawatir ya. Kinan gak apa-apa kok, udah baik-baik aja. Gimana Oma gak khawatir sama kamu? Tapi Oma sangat bersyukur kamu bisa pulang dengan selamat. Nanti kalau Bagas sudah pulang, Oma akan pastiin dia akan merawat dan manjain kamu dengan baik. Mah, Bagas itu udah sibuk sama kerjaannya. Dia udah gak ada waktu buat ngurusin hal-hal kecil. Jadi mama gak usah suruh-suruh dia. Bisa-bisanya kamu ngomong seperti itu. Bencana alam itu bukan hal yang kecil. Itu tentang hidup dan mati. Tapi mah, coba lihat dia. Dia baik-baik aja kan? Mungkin cuma lecet-lecet kecil doang. Gitu aja kok mama diributin. Ya nih, cukup ya. Oma. Gak apa-apa kok. Oma, Kinan masih agak sakit. Kinan istirahat ya. Kinan ke kamar dulu. Iya, kamu istirahat ya.
Kamu udah pulang? Kamu kemana 2 hari yang lalu? Aku dari Jakarta. Di sana ada pameran dari Dubai, dan kalau produk kita berhasil masuk pameran itu, ini akan jadi keuntungan besar untuk perusahaan kita. Makanya, aku sekalian ke kantor cabang buat ngecek produk-produk terbaru kita. Itu doang. Aku udah nanya kok sama asisten kamu. Tapi katanya kamu gak ada penerbangan di hari itu. Maksud kamu? Kapan kamu ketemu dia? Berani-beraninya ya? Jadi selama ini kamu ngikutin aku? Hah? Bagas, kamu pikir aku punya banyak waktu buat ngelakuin itu? Aku tahu itu semua karena kita ada di rumah sakit yang sama, Bagas. Aku ngeliat kamu dengan mata kepala aku sendiri. Itu semua gak ada hubungannya sama kamu. Urus aja urusanmu sendiri. Ngerti? Kenapa? Kenapa itu gak jadi urusan aku, Bagas? Gas, aku ngerasa kayak kita gak pernah deket sama 3 tahun ini. Dan ibu kamu selalu manggil aku dengan sebutan ayam mandul, Gas. Aku nanggung itu semua sendiri. Tapi kamu, tega-teganya kamu nyengken aku. Bahkan kamu sampai bikin wanita lain hamil. Dari tatapan kamu sekarang, apa kamu masih menganggap aku sebagai kamu? Aku udah cinta sama kamu selama 3 tahun, guys. Aku rela nutup butik aku yang aku bangun dari nol demi kamu. Aku selalu di samping kamu sebagai istri, sebagai sekretaris. Itu semua aku lakukan buat kamu, guys. Bahkan keluarga kamu hina aku terima. Cuma karena aku pengen ngeliat kamu berbalik ngeliat aku, guys. Perjuangan aku, guys. Tapi, apa aku sehina itu di mata kamu? Tapi itu benar kan? Siapa sih yang nipu kamu supaya kamu bisa masuk dan tidur sama aku waktu itu? Hah? Makanya, Oma pikir kamu itu penyelamat dan maksa aku buat nikah sama kamu. Enggak, guys. Aku emang pengen nyelamatin kamu. Oma mohon, kamu mau menikah sama Bagas. Kamu mau kan membantu Oma? Tapi Oma, hal ini gak bisa dipaksakan. Lagian juga, Kinan juga punya bisnis dan pekerjaan yang harus Kinan pikirkan. Kinan, saat ini bisnis keluarga ini sedang tidak baik-baik saja. Dan solusi satu-satunya, Bagas harus segera menikah. Dan hanya kamu yang bisa menjadi penyelamat bisnis keluarga ini kembali normal. Apa yang Oma bilang tadi, nikah itu pilihan yang serius dalam hidup. Aku harus ngomongin ke Bagas. Bagas? Bagas, kamu baik-baik aja kan? Gas, kalau kayak gini kita harus ke rumah sakit. Yuk, aku bantu ya. Kamu pikir aku bakal percaya gitu aja? Kalaupun aku yang mabuk, kamu kan yang ngelakuin ini semua? Gas, kamu salah paham, Bagas. Nggak kayak gitu. Udahlah, aku nggak mau denger omong kosongmu itu. Aku kasih tahu ya, kalau kamu masih mau jadi istri aku, jauhi Kaira. Dia itu nggak sama kayak kamu. Ngerti? Oh ya, satu lagi. Kalau sampai kenapa-napa sama bayinya, kamu yang akan tanggung jawab. Segitu pedulinya kamu sama Kaira, Bagas. Aku yang jadi istri kamu selama 3 tahun ini. Dan aku juga yang hampir mati karena kamu. Agak panas ya? Kalau kamu ngerasa panas, kenapa nggak dibuka aja bajunya? Enggak. Berani-beraninya kamu ngelakuin ini ke aku. Lu ngacunin aku. Ini sebenarnya kamu mau. Kita bakal ngelakuin apa yang suami istri lakuin. Enggak. Bagas. Stop, Kinan. Kamu kasih aku obat perangsang sekalipun, aku nggak akan ngelakuin hal itu sama sampah. Jadi selama ini, semua yang aku lakuin menurut kamu sampah? Iya. Semua yang kamu lakuin, itu sampah. Oh iya, kamu kan yang nanganin proyek pameran di Jakarta. Ketika semuanya selesai, kamu nggak usah kerja lagi. Dan aku nggak mau lihat muka sampahmu itu. Bagas. Bagas, aku gak nyangka aku bisa sayang sama kamu selama 3 tahun. Tapi itu juga gak bisa bikin hati kamu luluh. Mungkin ini waktu yang tepat buat aku mengakhiri semuanya.
Dan ini terakhir kalinya aku bantuin kamu. Aku udah nunggu berabad-abad loh di sini. Salsa, aku bukan pelayan. Mulai sekarang, kamu bisa makeup tanpa bantuan aku. Kinan, apa maksud kamu? Kamu tinggal di rumah aku, makan makanan aku, bahkan pakai baju-baju aku. Terus cuman sekedar makeupin aku aja, kamu gak mau. Udah mulai berani ya sekarang. Aku bakal kasih tahu Kak Bagas tentang ini. Aku nggak peduli. Kamu? Kinan, ayolah, beresin tempat tidur dan tata sebagus mungkin karena akan ada seseorang yang akan datang ke sini. Siapa yang bakal datang ke sini, Mah? Yaitu Kaira. Kaira? Iya, Kaira. Teman kakak kamu itu loh, yang nyelamatin dia waktu kecil. Kan kayak dia, wanita gak berguna. Kenapa diam? Sana kerjain kerjaanmu. Mulai sekarang, kalian urus pekerjaan rumah kalian sendiri. Apa-apaan kamu? Kamu berani membantah saya? Coba ulangin. Aku bilang, semuanya udah berakhir. Bertahun-tahun aku patuh sama kalian. Aku baik sama kalian, bahkan aku harus kerja keras di kantor, di rumah, buat ngelainin kalian. Tapi apa yang aku dapat? Dan lebih parahnya lagi saat aku sakit, ada gak dari kalian yang peduli sama aku? Daripada kamu, aku yang lebih pantas dilayani di rumah ini. Mulai sekarang, Kaira akan menikah sama Bagas. Biarin dia gantiin aku buat ngurusin semua ini. Kinan! Dari beraninya ya kamu ngomong gitu sama saya? Kinan, stop bicara omong kosong. Aku dengar kamu pernah mancing kakak aku dengan aroma trans. Tapi apa? Dia milih nyakitin diri sendiri dibanding tidur sama kamu. Iya kan? Apa? Ternyata kamu bukan cuma gak berguna ya, tapi juga seorang bajingan. Karena emang dia gak punya hasrat buat berhubungan. Walaupun aku harus pakai obat perasa sekalipun. Kamu berani ya? Saya bakal kasih tahu Bagas buat ngerain kamu. Oke, bagus kok kayak gitu. Emang itu yang aku mau. Oh ya, satu lagi. Tolong mama bilangin ke anak mama kalau aku udah tanda tangan surat perceraian ini. Sekarang kita udah gak punya hubungan apa-apa lagi. Mau kemana kamu? Bagas, untung kamu datang tepat waktu. Anak sialan ini mau cerai sama kamu. Kamu gila ya? Kenapa kamu mau cerai sama aku? Karena sekarang aku bilang dengan keadaan sadar. Waktu itu aku memang bodoh karena menikah sama kamu. Bagas, kita selesai sampai di sini. Kak, kelihatannya Kinan ngomong serius. Wanita malang. Dia itu pasti udah gila. Dia itu gak pernah sadar diri. Dia itu cuma gadis kampung. Kalau dia gak nikah sama kakak kamu, dia itu gak bakalan bisa hidup mewah. Iya, bener banget, Ma. Kinan itu gak pernah pantas sama Kak Bagas. Iya, biarin aja dia sendiri. Lagi pula dia dipaksa kok untuk menikah dan jadi bagian dari keluarga kita. Dan sekarang, dia udah gak punya tempat lagi di rumah ini. Tuan Bagas, ada kabar buruk. Nyonya Kinan baru saja mengirimkan surat resign ke kantor. Apa? Surat resign? Kinan, apa kamu benar-benar mau pergi? Apa kamu mau cari laki-laki itu? Akan aku buat dia mengemis seperti anjing di depan. Bagas, selama 3 tahun kita nikah, aku gak pernah dapat ruang di hati kamu. Tapi gak apa-apa. Mulai sekarang, aku gak akan mencintai kamu lagi. Halo Kak Dimas, ini Kinan. Kak Dimas. Selamat datang Nyak Kinan. Gak nyangka ya, udah 3 tahun. Akhirnya baru sekarang kamu hubungin kakak. Kakak senang banget Kinan. Kakak juga sangat khawatir sama kamu. Kamu baik-baik aja kan? Is okay Kak, gak apa-apa kok. Tapi Kinan, seharusnya kamu itu sudah menjadi pewaris terpandang Jakarta. Kamu malah milik kota kecil dan juga menikah dengan laki-laki itu. Kakak yakin kamu sudah sangat berjuang keras di sana. Kak, semuanya udah gak jadi masalah. Oke, ya udah. Sekarang kita balik ke Jakarta ya. Mulai sekarang, kakak janji
nggak bakal ada lagi yang nyakitin kamu atau ngebully kamu. Yuk berangkat, karena pesawat kita sekarang udah mau berangkat. Kamu udah siap kan? Udah kak. Oh iya kak. Sebentar. Kinan, kok kamu masih di kantor sih? Aku kira kamu kabur atau gimana gitu. Kinan, aku lagi ngomong, kamu denger gak sih? Mau kemana kamu? Aku mau ambil barang-barang aku. Kinan, kamu kan udah gak kerja di sini lagi. Jadi barang-barang kamu udah dibuang. Dibuang? Semuanya? Kalau itu sih aku gak tahu. Soalnya kemarin dibuang sama Pak Bagas. Bagas? Bagas gimana? Pak Bagas lagi meeting. Dia juga gak ada waktu buat ngurusin kamu. Akhirnya, datang juga kamu. Guys, KTP sama tiket pesawat aku balikin sekarang. Emangnya aku kelihatan punya banyak waktu ya buat ngurusin kayak gitu? Oh iya, kamu bukannya udah nggak jadi sekretarisku lagi di perusahaan ini? Jadi tolong, kamu keluar sekarang. Bagas, tapi karyawan kamu ini bilang kalau semua barang aku sama kamu buang ya. Guys, di situ ada KTP sama tiket penerbangan aku, balikin. Kamu ini arogan banget ya. Ayo kita meeting. Bagas. Kinan, kamu ini gak pernah sadar ya sama posisimu? Pak Bagas gak bakal tertarik sama kamu. Kalau KTP sama tiket aku gak ketemu, aku bisa ketinggalan pesawat. Tapi kalau emang Bagas gak mau ngasih itu ke aku bakal cari sendiri. Mau kemana kamu? Kamu udah bukan karyawan lagi di sini. Jadi kamu gak bisa seenaknya. Pasien, ada apa ini ribut-ribut? Bekerja cukup luar biasa. Aku gak nyangka, ternyata kamu punya wajah yang cantik juga. Kamu muja? Iya, tapi aku punya saran buat kamu. Sebaiknya kita tetap berada di jalan kita masing-masing dan jangan mengambil yang bukan milikmu. Sekarang buatin aku kopi. Sebagai sekretaris, harusnya kamu punya skill yang baik dalam melayani orang. Ibu sekretaris, kalau Anda mau kopi, silakan bikin dengan tangan Anda sendiri. Kamu udah berani mengejekku ya? Kamu gak tahu sekarang ini aku siapa? Hubunganku dengan Bagas itu gak main-main. Aku gak peduli soal itu. Kinan, ayolah. Bagas udah cerita ke aku semuanya. Termasuk alasan dia nikahin kamu. Ya, karena dipaksa sama omanya. Semua karyawan di sini itu gak tahu tentang pernikahan kalian. Dari awal sampai sekarang, Bagas itu cinta sama aku. Nyonya Kaira, Anda ini benar-benar memungut seorang sampah ya. Ya, sesuatu yang dibuang itu memang pantas sih. Jadi hadiah buat Anda. Selama Anda suka sama dia, aku bakal relain dia buat kamu. Kinan, kurang ajar banget kamu bilang Bagas itu sampah. Aku udah banyak lihat perempuan kayak kamu. Jangan kira muka kamu itu cantik, terus kamu bisa semudah itu jadi bagian keluarga Bagas yang kaya raya. Lihat apa yang ada di tanganku. Kok tiket ini bisa ada di tangan kamu? Aku kasih 2 tiket ini ke Bagas, dan dia suka. Dia juga akan ajak aku pergi ke pameran yang ada di Jakarta. Malu ya kalian? Asal kamu tahu, cuma ada 50 slot untuk ajang pameran dunia yang diadakan di Jakarta kali ini. Kaira, aku susah payah dapetin tiket ini. Kalian berdua malah seenaknya gunain ini. Kamu punya bukti? Meskipun kamu bilang ke Bagas, emangnya dia akan percaya sama kamu? Malu. Balikin. Gak. Balikin. Kaira, Sayang, tolong. kamu gak apa-apa? Apa dinyakitin kamu? Sakit, sayang. Tadi Kinan buru-buru masuk, terus ngambil tiket undangan ke pameranku. Aku gak mau ngasih. Terus dia mukulin aku. Kamu kan tahu, aku gak pernah punya masalah sama dia. Tapi dia kasar banget ke aku. Bullshit. Jelas-jelas, tiket ini punya aku. Tiket undangan itu udah disiapin Kaira buat aku. Aku tahu, kamu kan yang bertanggung jawab atas proyek pameran di Jakarta. Tapi sayangnya kamu gagal.
Dan aku gak nyalain kamu kok. Tapi kamu gak bisa ngambil hasil kerja Kaira gitu aja. Apalagi sampai mukulin dia. Kamu gak tahu. Kaira ini lagi hamil. Bisa-bisanya kamu bersikap kasar kepada Kaira. Kasar? Udah sayang, jangan salahin dia. Sudah sayang, kamu gak perlu ngelakuin apapun ke dia. Aku tahu kok, dia ini wanita seperti apa. Sekarang, kamu minta maaf ke Kaira. Atau aku seret kamu keluar dari sini. Lama-lama di sini juga bikin aku muak.